Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini di awal bulan Maret tahun 2024 seperti biasa kita melaksanakan rilis untuk inflasi keadaan di bulan Februari tahun 2024. Nah, untuk penyampaian atau untuk rilis bulan ini itu tidak seperti biasanya, ada dua angka strategi yang akan kami rilis. Yang pertama adalah inflasi Februari di tahun 2024 dengan PDRB kita di tahun 2023 termasuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa inflasi kita untuk di bulan Februari di tahun 2024 itu sebesar 0,08%. Nah, ini kalau dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2023 ini berbanding terbalik, di mana di Februari tahun 2023 itu terjadi deflasi sebesar minus 0,27. Nah, kita tahu di bulan Februari ini ya kenaikan beberapa harga bahan pokok seperti beras dan sebagainya ya. Nanti kita lihat kira-kira kelompok-kelompok apa yang menyebabkan sehingga inflasi kita di bulan Februari terbentuk sebesar 0,08%. Nah, inflasi tahun ke tahun atau year on year untuk di bulan Februari 2023 yaitu sebesar 2,82. Sedangkan inflasi tahun kalender year to date itu sebesar 0,85%. Nah, kita lihat grafik untuk inflasi dari bulan ke bulan, dari Januari sampai dengan Februari di tahun 2024. Saya ulangi lagi ya, di Januari 2023 sampai dengan Februari di 2024. Nah, kalau kita lihat grafik garis ya, inflasi kita ya tertinggi di bulan Maret di tahun 2023. Sebesar 0,88%. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya para pemirsa sekalian, kita lihat inflasi kita ya berdasarkan kelompok pengeluaran month to month. Nah, untuk makanan, minuman dan tembakau, inflasinya sebesar minus 0,59 ya terjadi deflasi. Andil inflasinya sebesar minus 0,17. Pakaian dan alas kaki tidak ada inflasinya ya, kenaikannya tidak ada ya, harga IHK-nya tidak ada kenaikannya, itu sebesar 0. Artinya menandakan bahwa harga bulan yang lalu ya di bulan Januari sama dengan harga di bulan Februari di tahun 2024. Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga inflasinya sebesar 0,12, andil inflasinya sebesar 0,01. Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini terjadi deflasi ya sebesar minus 0,2. Andil inflasi ya terhadap pembentukan inflasi kita di bulan di bulan Februari ya sebesar 0,08 ya. Itu andil inflasi malah minus ya. Terjadi deflasi sebesar minus 0,01. Kesehatan ya terjadi deflasi sebesar minus 0,02. Andilnya 0%. Transportasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, ini agak kelihatan naik ya, dan andil inflasinya juga cukup besar. Dia diakibatkan oleh tarif parkir ya. Tarif parkir kalau saya tidak salah ya di bulan kemarin ya, tarif rumah sakit juga ya itu naik juga, menyebabkan inflasi yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, tarif parkir berdasarkan Perda nomor 12 di tahun 2023 ya mengenai kenaikan tarif parkir. Nah, kita lihat inflasinya sebesar berapa? Sebesar 2,57. Nah, andil inflasinya terhadap 0,08 itu sebesar 0,27. Informasi, komunikasi dan jasa keuangan itu tidak ada perubahan ya, 0 inflasinya, dan andil inflasinya ya 0 juga. Rekreasi, olahraga dan budaya inflasinya sebesar 0,27, andil inflasinya terhadap 0,08 ya itu 0. Pendidikan
tidak ada kenaikan ya dari bulan ke bulan ya. Ini pendidikan kita ya, itu sehingga menimbulkan inflasi 0 dan andil inflasinya 0. Penjualan makan dan minuman restoran juga ya tidak ada kenaikan di bulan Januari terhadap bulan Februari ya, itu 0 juga. Perawatan pribadi dan jasa lainnya ini terjadi deflasi sebesar minus 0,3 dan andil inflasinya sebesar minus 0,02. Nah itu tadi ya 11 kelompok pengeluaran yang mempengaruhi ya inflasi kita sebesar 0,08 ataupun ya andilnya terhadap inflasi kita di month to month sebesar 0,08%. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, andil sumbangan 10 komoditas yang dominan terhadap inflasi month to month ya, tadi kelompok ya, sekarang komoditas ya, 10 komoditas dari 11 kelompok tadi ya. Yang pertama kelompok beras ya, andil inflasinya sebesar 0,25%. Terus tarif parkir ya sebesar 0,23. Telur ayam ras sebesar 0,07 andil inflasinya. Cabai merah sebesar 0,03. Ikan asin layang itu sebesar 0,03. Udang basah sebesar 0,02. Pepaya 0,02. Mobil 0,02, kontra rumah 0,01, sepeda motor 0,01. Ini harga yang naik ya, mempengaruhi inflasi kita di month to month sebesar 0,08. Nah sekarang kita lihat ya komoditas yang harganya turun ya dibandingkan dengan harga di bulan Januari tahun 2024. Ada 10 komoditas utama dari pembentukan inflasi kita sebesar 0,08 yang terjadi deflasi. Ya kita lihat ya, apa-apa saja komoditas tersebut. Satu, tomat ya minus 0,15 andil inflasinya, daging ayam ras sebesar minus 0,11, cabai rawit sebesar minus 0,11. Ya, ini alhamdulillah ya, cabai rawit dan tomat ya di bulan Januari cukup tinggi kenaikannya. Alhamdulillah sudah mulai turun di bulan Februari tahun 2024. Ikan bandeng, ikan bolu sebesar minus 0,10, bawang merah minus 0,08, jagung manis minus 0,04, tempe minus 0,02, pasta gigi minus 0,02, deterjen cair minus 0,02, ikan layang atau ikan benggol itu sebesar minus 0,01 ya. Alhamdulillah komoditas yang menimbulkan inflasi di bulan Januari tahun 2024 di bulan Februari 2024 ya itu sudah mengalami penurunan sehingga terjadi deflasi. Nah, selanjutnya ya inflasi dari tahun ke tahun ya, year on year, kita lihat grafiknya. Kalau tadi grafiknya month to month ya, kita lihat ini year on year-nya ya. Nah, dari Januari tahun 2023 sampai dengan Februari 2024. Nah, inflasi yang tertinggi ya tadi ya, kalau saya tidak salah saya sudah menyampaikan bahwa inflasi month to month kita ya itu tertinggi di bulan Maret juga ya di tahun 2023. Ternyata ya di year on year di bulan Maret juga ya terjadi inflasi tertinggi sebesar 5,89. Nah, inflasi kita tahunan ya untuk bulan Februari tahun 2024 itu sebesar 2,82. Ada kenaikan ya Bapak Ibu sekalian, di mana di bulan Januari inflasi kita sebesar 2,62. Ya, sekali lagi ada kenaikan ya sedikit dibandingkan dengan Januari 2024. Inflasi tahunan kita ya year on year. Di Februari 2024 sebesar 2,82, sedangkan Januari di 2024 sebesar 2,62. Nah, kita lihat kelompok-kelompok apa saja ya yang menyebabkan 11 kelompok yang menyebabkan terjadinya inflasi ya untuk year on year. Tadi kita sudah sampaikan untuk month to month ya. Sekarang kita sampaikan untuk year on year dari 11 komoditas yang mempengaruhi inflasi kita di year on year di bulan Februari tahun 2024. Satu, makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya sebesar 6,42. Andil inflasinya sebesar 1,96. Pakaian dan alas kaki 1,52. Andil inflasinya sebesar 0,11. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Andil inflasinya sebesar 0,39. Andil inflasinya sebesar 0,05. Perlengkapan, peralatan dan pembelian rutin rumah tangga
Ini terjadi deflasi sebesar minus 0,56, andil inflasinya sebesar minus 0,04. Kesehatan, inflasinya sebesar 8,87, andil inflasinya sebesar 0,20. Nah, transportasi ini ya cukup besar. Tadi saya sampaikan bahwa ini diakibatkan oleh adanya kenaikan tarif parkir ya berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2023. Inflasinya sebesar 3,54, andil inflasinya sebesar 0,38. Informasi komunikasi dan jasa keuangan ini terjadi minus 1,06, andil inflasinya sebesar minus 0,08. Rekreasi, olahraga dan budaya, inflasinya sebesar 1,22, andil inflasinya sebesar 0,02. Pendidikan, inflasinya sebesar 0,51, andil inflasinya sebesar 0,02. Penyediaan makanan dan minuman, restoran, inflasi sebesar 1,4, andil inflasinya sebesar 0,15. Perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasinya sebesar 0,65, andil inflasinya sebesar 0,05. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, tadi kita lihat ya dari kelompok pengeluaran ya, sekarang kita lihat komoditas ya daripada kelompok tersebut. Apa-apa saja ya yang menyebabkan ya inflasi ya sebesar 2,82 tadi ya, 2,82. Nah, ada 10 komoditas ya yang mempengaruhi inflasi di year on year. Yang pertama adalah beras. Ya ini ya, ini lagi beras di mana-mana ya. Harganya naik ya. Alhamdulillah di Parepare ya yang bergerak beras ya hanya beras premium. Kalau beras medium ya inflasi masih nol, tidak ada perubahan ya, harga dari bulan ke bulan. Nah, kita lihat beras berapa sih andil inflasinya terhadap year on year? Itu sebesar 1,19. Tomat 0,37, tarif parkir sebesar 0,24, tarif rumah sakit sebesar 0,17, emas perhiasan sebesar 0,15. Sigaret kretek mesin disingkat SKM ya itu sebesar 0,10. Nah, terus ikan cakalang, ikan sisik sebesar 0,08. Ikan tuna sebesar 0,07, cabai merah sebesar 0,07, bakso siap santap sebesar 0,07. Nah, tadi kita menyampaikan komoditas yang menyebabkan inflasi ya. Sekarang kita lihat lagi ya, 10 komoditas yang menyebabkan deflasi di year on year ya. Di bulan Februari tahun 2024. Kita lihat komoditas apa saja yang 10 komoditas tersebut. Yang pertama adalah ikan kembung ya, ikan-ikanan ini ya, saya lihat terjadi ya deflasi sebesar minus 0,12. Ikan bandeng, ikan bolu sebesar minus 0,10, sampo minus 0,06, telepon seluler sebesar minus 0,05, tempe sebesar minus 0,05, jagung manis sebesar minus 0,05, kangkung minus 0,04, batu bata, batu tela sebesar minus 0,04, akademi perguruan tinggi sebesar minus 0,04, pisang sebesar minus 0,04. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita lihat inflasi antar kota ya, 8 kabupaten kota ya, kota inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat ya keterbandingannya ya antara kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan ya sendiri itu IHK-nya yang sebesar 105,67. Inflasi year on year-nya sebesar 2,93. Inflasi mantumannya sebesar 0,3. Bulukumba IHK-nya sebesar 104,81. Inflasinya year on year-nya sebesar 2,34. Inflasi mantumannya sebesar 0,11. Watampone IHK-nya sebesar 104,75. Inflasi year on year-nya sebesar 2,8, inflasi mantumannya sebesar 0,38. Kabupaten Wajo, IHK-nya 106,43, inflasi year on year-nya sebesar 5,48, inflasi mantumannya sebesar 0,38. Kabupaten Sidengan Rapang, IHK-nya sebesar 102,7, inflasi year on year-nya 2,81, inflasi mantumannya 0,23. Luwu Timur, IHK-nya 105,53, inflasi year on year-nya 3,17, inflasi mantumannya 0,3.
Makassar 106,08 IHK-nya, inflasi year on year-nya sebesar 2,69, inflasi mantumannya sebesar 0,32. Nah, kita lihat Parepare ya, kota kita ya yang tercinta. IHK-nya 105,67. Year on year-nya ya, inflasi year on year-nya sebesar 2,82. Inflasi mantumannya sebesar 0,08. Kota Palopo IHK-nya ya sebesar 105,14. Year on year-nya sebesar 2,69. Inflasi mantumannya sebesar 0,42. Nah, kita lihat ya, IHK yang tertinggi dari 8 kabupaten kota ya, kalau kita lihat yang kita sebutkan tadi ya, itu ada di di Kabupaten Wajo ya, sebesar 106,43. Kedua Makassar sebesar 106,08. Ketiga Parepare ya, sebesar 105,67. Nah, sekarang kita lihat inflasi year on year-nya ya, yang terendah dan tertinggi. Tertinggi ya, kita lihat di Kabupaten Wajo itu sebesar 5,48, sedangkan terendah 2,34. 2,34 itu terjadi di Kabupaten Bulukumba. Nah, Parepare sendiri ya sebesar 2,82. Yang tertinggi ya untuk year on year untuk 8 kabupaten kota ya, Parepare sebesar 2,82. Tertinggi kedua ya, tertinggi kedua setelah Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo tadi kita sudah sebutkan ya, bahwa sebesar 5,48, sedangkan Parepare sebesar 2,82 setelah Wajo ya. Oke, kita lihat lagi ya untuk mantumannya, Bapak Ibu sekalian ya, yang terendah. Nah ini alhamdulillah ya, kita bersyukur ya untuk Kota Parepare ya, mantumannya yang paling terendah di antara 8 kabupaten kota sebesar 0,08. Tertinggi berada di Kota Palopo sebesar 0,42. Nah, sekarang kita lihat ya ringkasan inflasi Februari di tahun 2024. Pada bulan Februari 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,08 ya, sudah sebutkan di awal tadi ya. Sedangkan inflasi year on year-nya sebesar 2,82. Year to date-nya ya, inflasi kalender ya, Januari Februari itu sebesar 0,85%. Nah, kita lihat ya penyumbang utama inflasi di bulan Februari 2024 secara mantuman adalah kelompok transportasi. Ya, kita sudah lihat tadi ya di mana di awal ya. Tadi ya. Itu sebesar 0,27%. Sekali lagi ini diakibatkan oleh adanya kenaikan ya tarif parkir berdasarkan Perda nomor 12 di tahun 2023. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain beras, tarif parkir dan telur ayam ras. Nah, penyumbang utama inflasi bulan Februari 2024 untuk year on year-nya adalah sebagai berikut. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,96%. Ini sudah saya sampaikan tadi depan ya, Bapak Ibu sekalian. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras. Ya. Kelompok transportasi dengan andil 0,38%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif parkir. Kelompok kesehatan dengan andil 0,20%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif rumah sakit. Ini sama dengan tarif parkir. Tarif parkir tadi ya, berdasarkan dengan Perda nomor 12 tahun 2023. Nah, inilah tadi ya rilis kami ya mengenai angka inflasi kita di bulan Februari tahun 2024, mantuman, year on year maupun year to date. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan ya di depan tadi, bahwa di bulan ini ada 2 angka strategi ya yang kami sampaikan. Yang pertama tadi alhamdulillah ya inflasi sudah kami sampaikan. Nah, sekarang yang kedua mengenai PDRB kita untuk tahun 2023. Nah, PDRB kita di tahun 2023 atas dasar harga berlaku itu sebesar 9,31 triliun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan di tahun 2023 sebesar 5,68%. Nah, sedangkan struktur PDRB Kota Parepare menurut lapangan usaha tahun 2023 ya, kita lihat jasa lainnya itu sebesar 3,13%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,34%, jasa pendidikan sebesar 7,22%, administrasi pemerintahan pertahanan
itu sebesar 8,12%, jasa perusahaan 0,25%, real estate sebesar 9,23%, jasa keuangan sebesar 7,75%, informasi dan komunikasi sebesar 4,23%, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 6,68%, transportasi dan pergudangan sebesar 5,95%, perdagangan beras dan eceran dan reparasi. Ini kelihatan ya bahwa kita adalah kota niaga ya, besar sekali ya share-nya ya terhadap pembentukan ya PDRB kita. Itu sebesar 16,92%. Konstruksi sebesar 15,36%, pengadaan air sebesar 0,29%, pengadaan listrik gas sebesar 0,07%, industri pengolahan sebesar 2,04%, pertambangan dan penggalian sebesar 0,25%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,17%. Nah, kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian ya, share PDRB kita ya terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan ya. Perekonomian Parepare berkontribusi sebesar 1,42% terhadap perekonomian sosial ya. Jadi 1,42% ya share kita PDRB kita ya terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 9,31 triliun rupiah ya, dan sedangkan PDRB Sulawesi Selatan itu sebesar 652,57 triliun ya. Jadi hanya sebesar 1,42 ya dari 652,57 triliun. Nah, sekarang kita lihat ya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Kota Parepare di tahun 2023. Jasa pendidikan ya tumbuh sebesar 8,26%. Penyediaan akomodasi dan makanan minuman tumbuh sebesar 7,1%. Transportasi dan pengudangan ya tumbuh sebesar 6,63%. Pengadaan listrik gas sebesar 5,46%, jasa lainnya sebesar 5,27%, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil itu sebesar 5,26%, jasa perusahaan sebesar 5,07%, informasi dan komunikasi sebesar 4,8%, real estate sebesar 4,67%, konstruksi sebesar 4,22%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 4,16%, pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh sebesar 3,68%, industri pengolahan tumbuh sebesar 2,36%, pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 0,84%, pengadaan air tumbuh sebesar 0,29%. Nah, ini yang tidak menggembirakan ya buat kita semua. Ternyata dari beberapa sektor tadi ya, ada yang tumbuh, ternyata ada juga yang minus ya. Tumbuhnya minus ya. Kita lihat sektor apa saja ya, lapangan usaha apa saja. Ini ada dua. Yang pertama adalah administrasi pemerintahan, pertahanan itu sebesar minus 0,84%. Nah, terus jasa keuangan sebesar minus 5,16 ya. Ini cukup dalam sekali ya. Minusnya ya, yang menyebabkan pertumbuhan kita ya memang agak melemah ya dibandingkan dengan di tahun 2022. Nah, kita lihat struktur PDRB Kota Parepare menurut pengeluaran di tahun 2023. Pembentukan modal tetap bruto sebesar 40,05% ya. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,96%. Pengeluaran konsumsi lembaga non-profit atau disingkat LNPRT sebesar 0,63%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53,84%, perubahan inventory sebesar 0,06%. Nah, pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Kota Parepare di tahun 2023. Pengeluaran konsumsi ya, lembaga non-profit disingkat LNPRT itu sebesar 7,45%, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,44%, pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,25%, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 0,23%. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita lihat ya perkembangan ya, pertumbuhan ya PDRB kita ya, baik nasional maupun provinsi ya. Ya, kita bandingkan ya pertumbuhan kita khususnya untuk Parepare dibandingkan dengan Sulsel ya, provinsi dan dibandingkan dengan nasional. Pertumbuhan kita ya itu
itu sebesar 3,88 ya. Jadi agak melemah ya. Padahal di tahun 2022 pertumbuhan kita cukup lumayan ya, sebesar 5,93%. Ya, tadi kita sudah sampaikan ya, lapangan usahanya ya, per lapangan usaha kontribusi terhadap pertumbuhan ya, kita sudah sampaikan. Ada yang minus, ada dua ya sektor atau lapangan usaha yang minus, sehingga menimbulkan ya pertumbuhan ekonomi kita ya agak melambat dibandingkan dengan di tahun 2022. Nah, kita lihat Sulsel ya, Sulsel agak di atas sedikit ya dibandingkan dengan pertumbuhan kita. Padahal di tahun 2022 kita di atas Sulsel. Nah, di tahun 2003 kita di bawah Sulsel ya. Sulsel sebesar 4,51. Tahun lalu ya, di tahun 2022 ya, itu hanya sebesar 5,09. Padahal kita sebesar 5,93. Nah, kita lihat lagi nasional. Nasional ya di atas kita juga untuk di tahun 2023. Padahal di tahun 2022 itu di bawah kita ya. Nah, kita lihat angkanya. Untuk nasional itu 5,04. Kita hanya 3,88. Nah, di tahun 2022 ya kita di atas nasional. Kita 5,93, sedangkan nasional itu hanya 5,31. Nah, pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan ya, kita lihat grafiknya ya. Bapak Ibu sekalian, Parepare berada di urutan ke-13 ya, setelah Luwu Timur, Goa, Sinjai, Luwu, Bantaeng, Makassar, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Palopo, Bulukumba, Toraja Utara. Ya, baru Parepare. Ya, kita masih ada di bawahnya ya. Di bawah Parepare ada Takalar, Bone, Selayar, Tanah Toraja, Baru, Sopeng, Sidrap, Enrekam, Pindrang, Jeneponto, Wajo. Ya, terendah dari 24 kabupaten kota, yaitu Wajo sebesar 1,43, sedangkan tertinggi Luwu Timur 9,66. Ya, kita hanya 3,88 ya. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun 2024 ya 3,88 ini bisa melaju dengan adanya ya pelabuhan Peti Kemas ya. Ini sudah akan dilaksanakan ya pelabuhan Peti Kemas, mudah-mudahan bisa menambah pertumbuhan ekonomi kita ya. Terus event-event nasional ya diharapkan akan berlangsung juga ya nanti di tahun 2024 ini dengan dibangunnya kembali atau direnovasi ya gedung olahraga kita ya. Di tahun 2022 ya cukup lumayan ya kontribusi daripada event-event nasional, pertandingan sepak bola yang dilakukan di Parepare ya, impactnya kemana-mana ya, pengaruhnya kemana-mana ya, sehingga pertumbuhan kita ya pada waktu itu sebesar 5,93%. Di tahun 2023 tidak ada event ya pertandingan nasional, sehingga tidak berpengaruh terhadap lapangan usaha lainnya. Nah, sekarang kita lihat ya PDRB per kapita atas harga berlaku Parepare, Sulawesi Selatan dan nasional di tahun 2023. Ya, kita lihat ya untuk Parepare sendiri 58,78 juta. Ya, sedangkan Sulsel sebesar 69,7 juta. Nah, sedangkan nasional sebesar 74,96 ya. Kita masih di bawah daripada angka per kapitanya ya, baik nasional maupun Sulsel. Nah, PDRB per kapita atas harga berlaku kabupaten kota yang tahun 2023. Kita lihat ya, Makassar ya. Makassar tertinggi ya, sebesar 155,95 juta. Nah, Parepare itu berada di urutan ke-9 ya, dari 24 kabupaten kota. Sebesar 58 ya, 78 juta. Ya, cukup besar juga ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kota kecil ya, menduduki urutan ke-9 ya, dari 24 kabupaten kota. Ya, kita cukup berbangga ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Jeneponto ya, itu hanya sebesar 29,32 juta. Sulsel sendiri ya, itu sebesar 69,70 juta. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian mengenai angka strategis kita ya di bulan Februari ya tahun 2024 ya, mengenai inflasi kita di bulan Februari 2024 ya, dan angka PDRB kita ya maupun pertumbuhan ekonomi kita di bulan Maret tahun 2024. Ya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya buat Bapak Ibu sekalian ya, baik pemerintah ya maupun swasta
dan lembaga-lembaga lainnya. Saya kira cukup sekian. Saya Iri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.